Halo kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi PKN kita ya. Kalau kemarin kita PKN udah belajar tentang hak dan kewajiban kita dalam kehidupan keluarga, masyarakat, ataupun di sekolah, dan dimanapun kita berada kita punya tanggung jawab dan kita punya hak ya. Nah, untuk hari ini kita belajar PKN-nya menggunakan buku 6D ya, yang baru buku 6D. Silakan buka buku kamu halaman 14 ya. Kita akan mempelajari tentang contoh keragaman ekonomi. Nah, kenapa hal ini kita pelajari di pelajaran PKN? Karena seperti yang kita ketahui ya, kegiatan ekonomi itu mencakup 3 macam hal, yaitu ada yang disebut dengan produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana ketiga kegiatan itu saling berkaitan satu dan lainnya ya. Pelajari waktu kalian di kelas 5 ya, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen, yang melakukan distribusi disebut dengan distributor, dan juga yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, kita ini adalah sebagai konsumen ya. Kalau kalian lihat ya di buku kamu di halaman 14, di sana ada tuh kegiatan yang saling berkaitan, di mana ada produksi, ada distribusi, dan juga ada konsumsi ya. Kita lihat yang pertama itu adalah kegiatan produksi oleh pabrik tempe ya. Kemudian distribusikan oleh pedagang, kemudian dinikmati oleh konsumen, yaitu kitalah penikmatnya ya. Kita adalah orang-orang yang mengkonsumsi itu untuk kebutuhan kita dalam sehari-hari ya, mau barang ataupun jasa. Dari kegiatan ekonomi yang beragam ini, maka pekerjaan pun secara otomatis akan beragam ya. Seperti yang kita lihat tadi kan ada kegiatan produksi, ada distribusi, dan konsumsi. Nah, di mana setiap kegiatan ekonomi ini akan mempengaruhi yang namanya lapangan pekerjaan. Nah, di buku kamu di halaman 14 dinyatakan bahwa di Indonesia terdapat beragam jenis pekerjaan ataupun profesi. Hal ini dikarenakan berbagai keragaman bentuk bentang alam ya, yaitu daratan, lautan, dan lainnya, sehingga mempengaruhi pekerjaan dari masyarakat itu sendiri ya. Nah, ada yang disebut dengan pekerja pabrik, dokter, montir, guru, petugas keamanan, dan petugas kebersihan. Semua profesi itu memiliki pekerjaan yang berbeda ya. Hal ini mengakibatkan atau terjadilah yang namanya keragaman ekonomi ya, di mana para pekerja ini melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Dan kalau kita lihat ya dari 6 contoh yang diberikan di sini ya, ada yang sebagai pekerja pabrik, dokter, guru, petugas keamanan, petugas kebersihan, montir, dan lainnya ya, itu memiliki kepentingan masing-masing. Tidak ada pekerjaan orang yang tidak penting, kecuali kalau pekerjaannya negatif ya, maka itu tidak penting. Kalau selama pekerjaan yang ditekuni atau dijadikan profesi itu adalah hal yang positif, maka itu memiliki dampak yang positif juga bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, petugas kebersihan ya, kalau tidak ada mereka, siapa sih yang bisa membersihkan sampah-sampah yang ada di luar sana? Kamu aja nggak mau mengambil sampah yang kamu buang ataupun yang teman kamu buang ya. Nah, kalau tidak ada petugas kebersihan, kira-kira siapa yang mau membersihkan semuanya? Tidak ada. Karena itu penting sekali lah jasa mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan dianggap remeh. Semua pekerjaan itu mempunyai kedudukan yang sama, yaitu penting bagi kehidupan kita selama pekerjaan itu positif, dan kita harus menghargai setiap pekerjaan yang mereka lakukan ya. Ingat ya, harus yang positif. Kalau yang negatif ya jangan ya, itu tidak perlu kita dukung. Kalau selama pekerjaan itu adalah positif, berguna buat semuanya, berguna untuk diri dia, dan tidak merugikan orang lain, maka itu harus kita hormati setiap pekerjaan orang ya. Nah, dari
contoh-contoh dari keragaman ekonomi ini jelas ya bahwa di negara kita itu sangat banyak profesinya ya. Ini semua tergantung dari kondisi dan situasi yang ada di sekitar kita, yaitu alam kita lah yang mengubah ataupun yang menentukan apa sih jenis pekerjaan kita sesuai dengan bidang dan keahlian kita ya. Dari berbagai macam bentuk keragaman serta bagaimana pandangan kita dengan segala aspek pekerjaan orang, kita tidak boleh membedakan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kita tetap harus menghargai apapun bentuk pekerjaannya ya. Karena selama dia positif berarti dia memberikan dampak yang baik ya, memberikan dampak yang baik buat diri dia sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya dan tidak merugikan orang lain, maka kita patut menghargai semua itu. Tidak membedakan orang berdasarkan pekerjaannya, itu tidak boleh ya. Kenapa? Semua orang mempunyai hak yang sama, yaitu tetap dihargai, tetap dihormati. Dan ya di sini juga dinyatakan bahwa sikap ya yang bisa menghormati dan menghargai itu dapat menciptakan yang namanya persatuan dan kesatuan serta semangat bekerja ya. Dan jika kita mempunyai semangat kerja, maka kehidupan ekonomi kita pun akan semakin baik ya. Karena itu apapun profesi yang kita jalani dan orang jalani harus disikapi dengan rasa menghargai dan juga menghormati, karena hal ini sangat penting dalam membentuk yang namanya persatuan dan kesatuan serta menyikapi keragaman ekonomi yang ada di sekitar kita dengan sikap yang bijak, yaitu saling menghormati dan tetap saling menghargai ya. Nah, itulah beberapa contoh tentang keragaman ekonomi berdasarkan pekerjaannya, kemudian berdasarkan juga lingkungan ya, karena lingkungan akan mempengaruhi pekerjaan. Nah, untuk kegiatan kamu di rumah, silahkan kamu kerjakan soal halaman 15. Di sana ada sebuah kolom ya, ini ada sebuah tabel. Kalian kerjakan, cukup diisi 3 ya. Kira-kira lingkungan seperti apa dan jenis pekerjaannya akan seperti apa, tentang keragaman ekonomi di sekitar kamu. Kira-kira lingkungan di sekitar kamu itu apa, kemudian jenis pekerjaannya apa yang ada ya. Dan kamu juga menjawab bagian halaman 16 yaitu nomor 4 ya. Ibu mau lihat pendapat kamu tentang bagaimana sikap dalam menyikapi keragaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana sikap kita terhadap profesi ataupun pekerjaan yang orang lain lakukan. Oke, catatannya silahkan kalian catat dari apa yang sudah kita bahas ya. Dan untuk latihannya, kerjakan di buku latihan. Ingat, ada 2 latihannya. Di halaman 15 tentang tabel, cukup jawab 3 lingkungan dan jenis pekerjaannya, dan juga di halaman 16 nomor 4 ya. Oke, silakan dikerjakan dan dijawab serta dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.